Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulurku kabeh, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya Kang Mas Baron akan menceritakan alur film yang berjudul Don't Break 2. Oke dulurku, kita langsung saja ke TKP. Di awal film kita diperlihatkan kejadian rumah yang terbakar. Lalu terlihat ada seorang anak gadis yang tergeletak di tengah jalan. Anak gadis itu tampak tergeletak lemas dan tak bisa apa-apa. Lalu adegan skin berganti 8 tahun berselang setelah kejadian itu. Anak kecil itu kini telah tumbuh dewasa. Namanya adalah Phoenix. Dia terlihat berlari dengan dikejar seekor anjing di dalam hutan. Ternyata dia sedang berlatih kecepatan dan ketangkasan dalam mencari pistol. Namun dia dinyatakan gagal karena seorang pria tunanetra berhasil menangkapnya. Pria ini adalah Norman, ayah dari Phoenix. Phoenix hanya tinggal berdua bersama ayahnya dengan penjagaan dari ayahnya yang sangat ketat. Ia selalu bertanya mengenai ibunya. Namun seolah-olah bapaknya tidak mau memberitahu keberadaan ibunya. Mereka pun bertahan hidup dengan menjual tanaman kepada seorang wanita yang bernama Hernandez. Dan setiap beberapa bulan sekali, Phoenix diizinkan bermain ke kota bersama Hernandez. Di dalam mobil, Phoenix bercerita dengan Hernandez tentang rasa penasarannya dengan sosok ibu. Karena Hernandez merasa kasihan, dia lalu membawa Phoenix ke sebuah rumah, yaitu rumah Phoenix dulu yang terbakar hangus. Lalu mereka pergi ke sebuah taman. Di sana Phoenix melihat anak-anak dari sebuah rumah penampungan. Mereka sedang bermain dengan kegembiraan. Phoenix yang sepanjang hidupnya tidak pernah punya teman, hanya bisa melihat kegembiraan itu dan tidak pernah bisa merasakannya. Sementara itu, di sebuah televisi terlihatkan kejahatan seorang dokter, di mana dia melakukan kejahatan dengan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Dokter ini sendiri menjadi buronan polisi. Di sisi lain, di sebuah toilet umum, Phoenix bertemu dengan pria yang mencurigakan. Phoenix dan Hernandez pun memutuskan untuk segera pulang. Namun si pria tadi mengikuti mobil yang dikendari oleh Hernandez. Dan pada malam hari, pria itu mengajak gerombolannya untuk mengganggu si Hernandez. Si Hernandez dicegat di jalan pulang. Namun tentu saja Hernandez tidak takut. Karena sebenarnya Hernandez juga mantan militer yang ditugaskan di Irak. Dia malah nantangin pria-pria itu dengan melihatkan pistol yang disimpan di pinggangnya. Tentu saja pria-pria itu mengizinkan Hernandez lewat. Namun ternyata seorang pria sudah ada di dalam mobil Hernandez. Dan dia langsung membunuh Hernandez dengan sebuah palu. Singkat cerita, 3 orang itu sudah sampai di rumah Norman. Dia adalah Bob, Juke, dan Jared. Niat kedatangan mereka adalah untuk menculik Phoenix. Mereka langsung melancarkan aksinya dengan membunuh anjing Norman agar bisa masuk ke rumah tanpa ketahuan. Seperti biasa, Norman mau ngasih makan sama anjingnya. Namun si Norman merasa anjingnya menghilang dan tidak tahu kemana keberadaannya. Norman pun mencari anjingnya. Norman keluar namun dia tidak menemukan anjingnya. Ketika dia menemukan anjingnya sudah mati terbunuh. Dan dia menemukan sebutir peluru yang bersarang di tubuhnya. Dan dari sini Norman mulai curiga ada yang mengusik rumahnya. Sementara itu ketiga orang ini memanfaatkan kesibukan Norman yang sedang mencari anjingnya untuk masuk ke dalam rumah dan menculik Phoenix. Namun Phoenix sudah tahu akan kedatangan pria ini. Dia pun berusaha bersembunyi supaya tidak tertangkap. Namun pada akhirnya Bob pun bisa menemukan Phoenix saat mau keluar dari pintu depan. Namun pada saat itu Norman pun datang dan mencekik Bob dari luar. Bob pun mencoba melawan dengan palu andalannya hingga Norman terluka.
Dan Phoenix langsung berlari di ruang bawah tanah dan bersembunyi di sebuah box untuk menghindari kejaran Duke. Norman yang berlari ke garasi mobil berhasil ditemukan oleh Jared. Tapi Jared yang seorang diri tak mampu melawan Norman, hingga keributan pun memancing Bob untuk datang ke sana. Tapi setibanya di sana, Jared sudah duluan disiksa oleh Norman, di mana mulut dan hidungnya ditutup oleh Norman agar Jared tidak bisa bernapas. Untungnya Bob datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan Jared. Sementara itu, Duke mencoba memancing Phoenix keluar dari box dengan mengisi box dengan air, lalu memasukkan kabel listrik ke dalam box itu. Ternyata Norman pun sudah masuk ke dalam ruang itu dan melempar tabung gas dengan tujuan Bob tak menggunakan pistol. Norman pun berpacu dengan waktu agar Phoenix tidak mati tenggelam di dalam box. Hingga akhirnya Norman pun berhasil membunuh Duke dengan membuat tabung gas tadi meledak dan membakar Duke hingga hangus. Sementara dua orang lagi datang ke sana dengan membawa seekor anjing. Dia adalah Raylan dan Raul. Melihat kawannya mati terbakar, tentu saja Raylan marah besar. Dia mengejar dan ingin membunuh Norman, dan pada akhirnya menangkapnya di sebuah gudang. Namun di sini fakta baru terungkap. Norman bukan ayah kandung dari Phoenix. Dia menemukan Phoenix tergeletak di tengah jalan dan merawatnya sampai besar. Dan Phoenix anak dari Raylan yang selama ini dia cari. Lalu Raylan menyuruh Bob membunuh Norman, tetapi Norman berhasil kabur. Di saat semua sibuk mencari Norman, tiba-tiba Norman datang dan menghajar Jared tanpa ampun. Dia membunuh Jared secara keji, meski itu dilihat langsung oleh Phoenix. Ketika Raylan dan lainnya tahu Jared telah mati di tangan Norman, dia sangat marah dan memutuskan melepaskan anjing peliharaannya yang dia bawa untuk menyerang Norman. Norman pun dikejar oleh anjing itu sampai di ruangan rumahnya paling atas dan menyuruh Phoenix bersembunyi di dalam kamar. Bagi Norman yang pernah memelihara anjing pasti tahu tak mudah untuk membunuh anjing itu. Dan akhirnya cuma menjebak anjing itu sampai di sudut ruangan dan meninggalkannya di sana. Sementara itu Phoenix yang di kamar malah berusaha kabur lewat jendela. Dan dengan gampangnya Raul menangkap dan membiusnya. Karena sudah mendapatkan Phoenix, Raylan pun memutuskan pergi dari sana. Namun sebelum pergi mereka tanpa segan membakar rumah Norman. Mengetahui rumahnya terbakar, Norman pun berusaha menyelamatkan diri. Namun dia teringat di ruangan atas masih ada seekor anjing. Dia pun menyelamatkan anjing terlebih dahulu dan langsung menyelamatkan dirinya dengan melompat dari jendela. Norman pun hanya bisa pasrah karena rumahnya terbakar habis. Meskipun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakannya. Tapi uniknya, anjing yang tadi dia selamatkan kini menganggap Norman sebagai tuannya. Di tengah itu Norman pun mendengar gantungan pernak-pernik yang dia ketahui berasal dari mobil Hernandez. Ia pun mengikuti suara tersebut dan menemukan mayat Hernandez yang dibunuh oleh Raylan di dalam mobil. Rasa dendam pun membara di diri Norman. Dia pun memiliki ide untuk menggunakan anjing Raylan untuk bisa menemukan lokasi mereka. Dia mengikatnya dengan tali dan anjing pun membawanya ke tempat Raylan berada. Singkat cerita, Phoenix pun terbangun di rumah Raylan. Kali ini Raylan tak ingin menahan Phoenix lagi dan mengizinkan Phoenix pergi jika dia ingin pergi. Phoenix pun langsung turun ke bawah dan berniat pergi dari sana. Namun ketika mau mencapai pintu keluar, seseorang wanita dengan kursi roda muncul dan bernyanyi sebuah lagu yang Phoenix ingat sering dinyanyikan oleh ibunya dulu. Ternyata wanita itu adalah ibu Phoenix. Usut punya usut, ternyata niat Raylan mencari Phoenix ini karena si ibu menderita sebuah penyakit dan membutuhkan donor jantung. Dan jantung yang cocok adalah jantung Phoenix yang merupakan anaknya sendiri. Mereka pun mulai mencuci otak dan meminta Phoenix mendonorkan jantungnya kepada sang ibu. Tibalah waktunya operasi, jantung dimulai.
yang akan dilakukan oleh sang dokter yang sempat diberitakan menjadi buronan polisi di awal cerita tadi. Namun di samping itu Raul sebenarnya menyadari ini seharusnya tidak dilakukan. Saat operasi akan dilakukan, tiba-tiba listrik di rumah itu mati. Tentu saja itu bukan tanpa penyebab, makanya Raylan meminta Bob untuk memeriksanya. Sesampainya Bob di bawah, ia langsung menghidupkan listrik. Namun tiba-tiba Bob diserang oleh Norman. Norman yang hanya mengandalkan pendengarannya, dia mendengarkan pijakan kaki dari Bob. Bob pun berhasil dia bunuh dengan sebuah palu andalan yang biasa digunakan Bob untuk membunuh. Keributan ini pun memancing Raul dan 3 orang temannya menyelidiki ke bawah apa yang sebenarnya terjadi. Norman pun punya akal yang cukup cerdik. Dia pun pura-pura mati di genangan air dan akhirnya memancing mereka mendekatinya. Dengan hentakan kaki, gelombang air itu pun bergerak. Norman bisa merasakannya dan mengetahui beberapa orang yang akan mendekatinya. Norman pun langsung menembak orang-orang itu. Namun Raul tidak turun ke genangan air itu. Jadi keberadaannya tidak diketahui oleh Norman. Namun di sini Raul malah membiarkan Norman itu pergi untuk menyelamatkan Phoenix dari Raylan. Sementara itu Raylan dan istrinya mencoba membawa kabur Phoenix ke ruangan yang di sana terdapat kolam yang cukup dalam. Tapi ternyata Norman sudah mengetahui keberadaan mereka. Dan dengan pintarnya dia melemparkan bom asap dengan tujuan untuk menghalangi penglihatan Raylan. Raylan yang tidak bisa melihat apa-apa berusaha menembak Norman. Namun tanpa dia sadari tembakan itu malah mengenai istrinya sendiri. Istrinya akhirnya mati dan jatuh ke dalam kolam. Sementara itu Norman kembali menyerang Raylan. Dan uniknya anjing yang dipelihara tadi malah ikut membantu Norman. Norman pun mencolok mata Raylan agar dia merasakan kebutaan yang Norman rasakan selama ini. Melihat Norman terluka, Phoenix ingin memeluknya. Tapi Norman malah menyuruh Phoenix menjauh karena Norman merasa bersalah selama ini telah membohongi Phoenix. Namun tanpa disangka-sangka Raylan masih hidup dan dia langsung menusuk Norman dengan sebuah pisau. Dan waktu akan menggorok leher Norman, sejurus kemudian Phoenix pun dengan sigap langsung menusuk Raylan hingga dia pun tewas di tangan anaknya sendiri. Phoenix pun langsung memeluk Norman untuk bertahan. Namun sayang nyawa Norman tidak bisa ditolong lagi hingga dia mati di pelukan Phoenix. Di akhir cerita Phoenix pun pergi ke tempat penampungan anak-anak dan memilih tinggal bersama mereka dan film pun selesai. Nah itu dia alur dari film yang berjudul Don't Break 2. Miris memang lur, aku pun tak habis pikir sedulur, kok tega ya orang-orang tua itu membunuh anaknya sendiri. Aduh, binatang aja sayang sama anaknya, masa manusia seperti itu lur. Oke lur, ini intinya adalah sebuah film semata. Sampai jumpa di spoiler film selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya, komennya, dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye dulur-dulurku.